Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 September 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. IKP Kota Ambon protes jual beli lapak di Gedung Pasar Merdeka. Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP Kota Ambon melakukan aksi pelepasan lakban di Gedung Pasar Merdeka Kota Ambon pada Rabu 25 September 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap dugaan penjualan aset daerah secara ilegal di kawasan pasar. Pantauan tribunambon.com pukul 16:30 waktu Indonesia Timur, belasan anggota IKP terlibat dalam pelepasan lakban yang dipasang di sekitaran ruko. Lakban yang dicabut mereka berada pada kawasan Gedung Merdeka di lantai 3 dan lantai 4. Sambil melepas lakban pembatas tersebut, Sekretaris DPD IKP Kota Ambon Muhammad Marasabesi memberikan himbauan dan penjelasan atas tindakan pelepasan lakban pembatas itu. Marasabesi mengatakan pada lantai 3 dan 4 Gedung Pasar Merdeka diduga menjadi lokasi praktik jual beli tempat berjualan yang tidak sesuai dengan peraturan penataan gedung baru. Ia mendesak pihak terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelola gedung baru Pasar Merdeka. Ia menambahkan siap bertanggung jawab atas tindakan mereka jika nantinya diproses secara hukum. Diketahui aksi ini terjadi menyusul penertiban pedagang oleh pemerintah provinsi, di mana ratusan pedagang kehilangan tempat berjualan di kawasan Pasar Merdeka. Katong ini diakui oleh undang-undang dan negara. Katong ini bagian daripada masyarakat yang bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pasaran, Katong tahu, Katong di atas, Katong datang itu, Katong rabe lakban yang berada di jalan-jalan yang sebenarnya dari segi penataan. Itu saya bisa, Katong saya rusak orang barang. Saya bisa. Ini kan ada dinas yang terkait. Melapor ke sini. Tribuners, pembentukan fraksi di DPRD Kota Ambon rampung. Sekretariat DPRD Kota Ambon telah menerima komposisi susunan 9 fraksi dari partai politik yang memiliki keterwakilan kursi. Dari 9 fraksi dimaksud, 7 diantaranya merupakan fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan. Ketua sementara DPRD Kota Ambon, Moritz Tamayala, mengatakan tugas utama pimpinan sementara yakni untuk memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi. Menurutnya, fraksi yang lebih awal mengusulkan strukturnya yakni fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, dan fraksi Gerindra. Sementara 6 parpol lainnya yakni PAN, PKS, P3, Hanura, PSI, dan Partai Buruh baru menyetor beberapa hari lalu ke Sekretariat DPRD. Dikatakan pihaknya akan bekerja maraton agar fraksi-fraksi di DPRD bisa segera disahkan secepatnya. Karena fraksi inilah yang kemudian akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyusunan tata tertib anggota DPRD periode 2024-2029. Diketahui pada pemilihan anggota legislatif 14 Februari 2024 lalu, Partai Hanura, PAN, P3, dan PKS masing-masing meraih 2 kursi di DPRD Ambon. Sementara Partai Buruh dan PSI meraih masing-masing 1 kursi. Sedangkan untuk Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Perindo, PKB, Demokrat, Golkar, dan Gerindra memenuhi syarat untuk membentuk fraksi utuh. Kita beralih ke berita selanjutnya, situasi Unpati kondusif, Wakil Rektor 3 pastikan aktivitas perkuliahan normal, tidak ada libur.
Situasi di Universitas Patimura Ambon berangsur kondusif pasca bentrok mahasiswa. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Patimura, Dr. Nur Aida Kubangun memastikan aktivitas perkuliahan tetap berjalan normal. Meski pada 3 pekan lalu sempat terjadi kericuhan oleh dua kelompok yang sama hingga kampus diliburkan. Dia menduga ada kesengajaan untuk menciptakan konflik sehingga memaksa pihak kampus kembali meliburkan perkuliahan. Diberitakan sebelumnya, sejumlah fasilitas di Unpati rusak akibat kericuhan yang terjadi antar mahasiswa FKIP dan Fakultas Teknik Unpati pada Rabu 25 September 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 2 siang hari terlihat kaca-kaca gedung laboratorium kimia hancur berantakan terkena lemparan batu. Tak hanya itu, papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 2 mahasiswa yang terparkir saat ricuh juga ikut terdampak. Kericuhan yang berlangsung selama hampir 1 jam itu akhirnya berhasil diredam. Massa dari kedua kubu ditertibkan oleh masing-masing dosen mereka, situasi pun nampak kondusif. Dalang dari ini, yang pastinya yang terlibat konfliknya itu anak Fakultas Teknik dan anak Fakultas FKIP, tapi tidak diketahui penyebab pasti. Walaupun dibilang karena awalnya anak FKIP itu dipukul, tapi tidak tahu dipukul oleh siapa gitu. Harga emas naik, pedagang akui minat pembeli di kota Ambon mulai berkurang. Naiknya harga emas di kota Ambon berdampak pada sepinya pembeli. Mila, salah seorang pedagang emas dari Stan Nurdin di depan Amplas, Kelurahan Nolipopu, Kecamatan Sirema, Kota Ambon mengaku kenaikan harga emas cukup berdampak pada sepinya minat pembeli. Lanjutnya, kenaikan terjadi sejak sebulan lalu dari harga Rp1 juta per gram kini menjadi Rp1,1 juta per gram untuk emas bekas. Sedangkan untuk emas baru naik Rp300.000 per gram atau seharga Rp1,3 juta per gram. Ia mengatakan salah satu pertimbangan kenaikan perhiasan emas dilihat dari kestabilan kenaikan harga emas antam selama seminggu. Dia menuturkan kenaikan harga emas antam mempengaruhi penjualan, terhitung dari biaya produksi pembentukan perhiasan. Selain dipengaruhi emas antam, harga emas bisa naik dikarenakan konflik yang terjadi di luar negeri hingga mempengaruhi harga dolar. Pasalnya harga emas selalu sejalan dengan nilai mata uang dolar.
Evaluasi dan refleksi SMA YPKPM Ambon melibatkan orang tua lewat bentuk karakter siswa. Sekolah Menengah Atas Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon menggelar rapat evaluasi dan refleksi bersama orang tua siswa. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Ella Turiu, mengatakan pentingnya melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah. Mengingat pihak sekolah bersama orang tua harus membangun kolaborasi dalam membentuk karakter anak. Dijelaskan orang tua yang terlibat pun dari semua kelas, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kata Laturiu, melalui evaluasi dan refleksi bersama orang tua, maka pihaknya bisa mendengar secara langsung keluhan maupun masalah yang dihadapi para orang tua siswa. Untuk itu, sekolah akan merespon secara berkala untuk meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Laturiu menambahkan, partisipasi orang tua ini dinamakan dengan gotong royong membangun komunitas pendidikan di sekolah. Menunjukkan sikap itu yang besar itu dan ruang ternak OSIS dan kesiswaan. Beberapa minggu yang lalu, pembina yang lalu sediakan. Kegiatan ini adalah refleksi evaluasi ini kami akan mendengar apa hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah ini yang direspon oleh orang tua dan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk triwulan atau semester berikutnya, sehingga dari masukan-masukan orang tua itu saya akan meneruskan kepada Bapak Ibu. Kita punya rapat-rapat evaluasi secara rutin, maka di komunitas-komunitas belajar kami, supaya apa yang menjadi harapan-harapan orang tua juga anak-anak dapat kami wujudkan secara berkala. Nah, itu tujuan kami, sehingga pembelajaran di sekolah ini bukan ansih harus dikendalikan oleh kami saja dari pihak sekolah, tapi juga dari orang tua. Partisipasi orang tua ini yang kita sebut dengan gotong royong bersama orang tua membangun komunitas pendidikan di sekolah. Ya, demikian. Dengan para orang tua wali kelas 11-2 dan 11-3 memulainya sesuai dengan agenda yang telah kami tetapkan bersama. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 26 September 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.